Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Villa Inti Persada, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman dan Islam kita. Allah jaga kesehatan kita, Allah jadikan kita hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan kali ini dan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dan keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas terkait dengan Lailatul Qadar. Karena dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Kejarlah Lailatul Qadar atau carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar atau kejarlah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain atau di dalam riwayat yang lain, justru Nabi lebih spesifik lagi menyebut malam ganjil. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah atau carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di malam ganjil 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi dari dua hadis tersebut, ya, ulama sepakat tidak ada perbedaan bahwa Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir itu, ya, ada kemungkinan besar, ya, itu di malam ganjil, ya. Cuman ulama beda pendapat juga, malam ganjil ini ganjil dari awal atau ganjil dari akhir, ya. Karena kalau ganjil dari akhir, kalau Ramadannya itu 30 malam, malam 30 itulah malam ganjil. Malam 29 genap, 28 ganjil. 27 genap, 26 ganjil, gitu kan, ya. Jadi ulama ada dua pendapat, jangan dikirain satu pendapat, ya. Ada yang mengatakan ganjil dari akhir, ada yang mengatakan ganjil dari awal. Karena ada dua pendapat tersebut, berarti kita jangan beda-bedakan, ya, jangan ngejarnya malam 21, 23, 25, 27, 29, ya. Karena ada kemungkinan juga adalah malam 30, malam 28, malam 26, malam 24, malam 22, ya. Jadi semuanya ada kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Kalau dulu waktu saya di Maroko, orang di Maroko meyakini malam 27. Kalau di Maroko meyakini malam 27, ya. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi, ya. Sebagian ulama, salah satunya adalah Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, ya, mengatakan Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi di malam 27, ya. Dalilnya ada dua. Yang pertama adalah Allah menyebut kata Lailatul Qadar dalam Al-Quran 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri
khairun min alfi syahr. 3 kali Allah menyebut kata Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Lam ya, lam ta, alif lam, qaf dal ra. Ada 9 huruf. 9 dikali 3 sama dengan 27, ya. Itu ada disebut di dalam kitab Al-Jami' Ahkam Al-Quran. Dalil yang kedua, ya, adalah surah Al-Qadar itu sendiri ternyata ada 30 kata. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu sampai akhir itu 30 kata. Kata hiya salamun, hiya salam sejahtera, hiya malam Lailatul Qadar itu ada di urutan 27. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun, salam sejahtera. Hiya malam Lailatul Qadar itu ada di urutan 27 hatta sampai matla'i terbit al-fajar. Ya, itu di urutan 27 kata hiya. Kata hiya itu kata ganti dari Lailatul Qadar. Salamun, salam sejahtera. Hiya malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu yang diyakini oleh sebagian, ya. Termasuk Ibnu Abbas sendiri, sepupu Rasulullah, yang dikenal dengan sahabat yang faham isi Quran, ya, yang selalu didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia mentakwilkan atau memahami isi Al-Qur'an. Jadi ada kemungkinan malam 27. Kalau dulu saya di Maroko, orang meyakini, seyakin-yakinnya, ya, Lailatul Qadar malam 27. Kalau malam 27 orang pakai baju bagus semua. Ya, baju bagus semua, datang ke masjid gitu kan, ya, bersih, ya. Beda dengan malam-malam yang lain. Jadi kalau udah malam 27 kayak pesta gitu kan. Jadi bajunya bagus, ya. Itu yang biasa dilakukan oleh orang di Maroko. Malam Lailatul Qadar, besok malam Lailatul Qadar katanya, ya. Jadi orang udah siap-siap, bajunya disiapin kayak lebaran, ya, kayak lebaran. Nah, itu terkait dengan kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Apa keutamaan Lailatul Qadar? Disebutkan di dalam Al-Quran, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik, khairun lebih baik dari 1000 bulan. Dari sini ulama sepakat keutamaannya adalah siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar sama saja dengan beribadah atau lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Dalam sejumlah riwayat disebutkan Nabi kita Muhammad SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, umur umatku tidak seperti umat terdahulu. Singkat, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Padahal umat sebelumnya sampai 1000-an. Ya, Nabi Nuh sendiri, ya, hampir 1000 umurnya. Jadi 1000-an. Nabi meminta kepada Allah, "Ya Allah, walaupun umur umatku singkat, jangan sampai mengalahkan keutamaan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang sampai 1000-an." Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya bisa ngejar umur yang 1000 tahun umat terdahulu. Ya, kalau kita dapat Lailatul Qadar sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 kali kita dapat Lailatul Qadar sama saja dengan ibadah 830 tahun, ya. Kalau 15 kali, yaitu udah sampai lebih dari 1000 berarti. Kalau 15 kali, artinya kalau kita mau ngejar umat terdahulu, minimal 10 kali kita dapat Lailatul Qadar. Kalau mau ngejar keutamaan umat terdahulu, yang mana umurnya sampai 1000-an tahun, ya, kita bisa dapat pahala ibadah 1000-an tahun. Kalau kita bisa ngejar, ya, Lailatul Qadar, tidak cukup sekali, ya, minimal 10 kali kita dapat keutamaan ibadah 830, ya, 830 tahun.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di saat kita dapat Lailatul Qadar, ibadah apa yang sedang kita lakukan, kita dapat keutamaan ibadah 1000 bulan. Kalau kita sedang iktikaf, iktikaf kita itu dapat pahala bulan. Kalau kita sedang sedekah, ya, maka kita dapat pahala sedekah 1000 bulan. Kalau kita sedang baca Quran, kita dapat pahala baca Quran 1000 bulan. Kalau kita sedang zikir, kita dapat pahala zikir 1000 bulan. Jadi jangan disia-siakan, ya. Makanya dianjurkan kita iktikaf di masjid. Karena Rasulullah idza ja'al asrul awakhir, kalau sudah datang 10 malam terakhir, syaddal mi'zar wa aiqadha ahlah, ya, mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya, ngajak mereka iktikaf. Kebiasaan Rasulullah iktikaf dari sejak malam 20 sampai malam terakhir, sampai hari raya Idul Fitri baru pulang. Jadi sholat hari raya dulu baru pulang ke rumah. Itu kebiasaan Rasulullah untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Kalau saja pastilah Rasulullah bisa tahu kapan Lailatul Qadar. Nabi bisa dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sendiri ngejar, tidak ngebeda-bedain dari malam 20 sampai Idul Fitri Nabi iktikaf di masjid. Supaya ngajarkan kepada umat untuk ngejar Lailatul Qadar tanpa kita ngebeda-bedain. Jadi Nabi sendiri enggak ngebeda-bedain, Nabi enggak malam ganjil aja dah, enggak. Ya. Jadi iktikafnya dari malam 20 sampai sholat hari raya. Jadi kita pun seperti itu. Anjurkan di 10 malam terakhir kita ibadah terus, ya, dan sebaiknya di masjid. Karena kalau kita di masjid, walaupun kita sedang dalam keadaan cuma zikir, nyender, itu sudah beribadah. Ibadah apa? Ibadah iktikaf. Karena iktikaf itu diam di masjid. Ibadah iktikaf diam di masjid. Di saat kita diam di masjid, tapi jangan lupa niat. Jangan lupa niat, setiap masuk masjid langsung niat. Aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Karena tanpa niat ibadah kita enggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Amal hanya diterima jika disertai niat. Jangan lupa niat iktikaf, ya. Setiap kali masuk masjid, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Ada yang nanya, Ustaz, iktikafnya harus semalam penuh? Tidak. Tapi kalau nggak semalam penuh, peluangnya kecil, gitu kan? Kalau semalam penuh kan kita nggak tahu kapan datang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak datang dari awal malam, bisa dari pertengahan, bahkan yang lebih kemungkinan besarnya di sepertiga malam terakhir. Kemungkinan besarnya di sepertiga malam terakhir. Karena Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berkah malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar, berarti di akhir-akhir. Di akhir-akhirnya kemungkinan besarnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar, berarti di akhir-akhir. Jadi Ustaz, jadi harus malam penuh? Tidak harus. Tapi kalau kita nggak semalam penuh, kemungkinan dapatnya kecil. Saat datang Lailatul Qadar kita lagi di rumah tidur, ya nggak dapat pahala. Kita mau dapat pahala 1000 bulan, ya. Kalau kita sedang itikaf, datang Lailatul Qadar, dapat pahala itikaf 1000 bulan. Kalau kita sedang baca Quran, lalu datang Lailatul Qadar, dapat pahala 1000 bulan, ya. Berarti baca Quran 1000 bulan. Makanya di masjid-masjid ada sholat qiyamul lail di sepertiga malam terakhir, ya. Karena kemungkinan besarnya itu kemungkinan besar, tapi kita jangan beda-bedakan karena Allah memang rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita ngejar, supaya kita nyari, ya. Karena kalau tidak dirahasiakan, ya, orang tahu kapan Lailatul Qadar, wah, aneh udah dapat Lailatul Qadar, besok nyantai aja dah, ya, udah dapat pahala 1000 bulan, gitu kan. Jadi udah nyantai, udah nggak mau ibadah lagi, ya, gitu kan. Tapi sengaja dirahasiakan supaya kita nggak tahu, ya, apakah kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Jadi dianjurkan iktikaf, ya, sebanyak mungkin sebagaimana yang dilakukan Rasulullah
dari malam 20 baru pulang nanti Idul Fitri. Baru pulang Idul Fitri ya, supaya dapat peluang Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau kita sedang iktikaf ya, berarti kita dapat pahala iktikaf 1000 bulan. Kalau kita sedang sholat, kita dapat pahala sholat 1000 bulan ya. Jadi dianjurkan kita memperbanyak ibadah, terutama ibadah iktikaf. Iktikaf itu diam di masjid walau sebentar ya, tapi kalau sebentar kemungkinan dapatnya kecil ya. Tapi kalau kita 10 malam full kita ibadah, insya Allah kemungkinan besarnya dapat ya. Apa yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama iktikaf, seperti yang saya sebutkan tadi, iktikaf ya. Kita iktikaf di masjid. Iktikaf diam di masjid walau sebentar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi iktikaf. Diam di masjid walau sebentar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari rumah ya dengan niat aku mau ibadah di masjid ya. Itu iktikaf. Nah, saat masuk masjid langsung niat aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah, jangan lupa niat. Selama kita belum keluar dari masjid maka kita masih dalam kondisi iktikaf ya. Dalam kondisi iktikaf, tidak membatalkan iktikaf kecuali kalau kita keluar dari masjid untuk urusan yang tidak darurat ya. Ya kalau yang darurat ngambil makanan boleh, kalau darurat ke toilet boleh ya. Tapi kalau seandainya keluar tidak untuk hal-hal yang mendesak, maka itu bisa membatalkan iktikafnya. Kalau batal iktikafnya, balik lagi, niat lagi, gitu kan. Nah itu yang pertama yang dianjurkan. Yang kedua, berzikir. Karena iktikaf itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir. Banyakin zikir ya. Kalau kita lagi malas-malas sholat gitu kan ya, datang ke masjid niat iktikaf ya, zikirin aja yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam hadis Nabi bersabda, subhanallah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ya. Subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Kita lakukan di malam Lailatul Qadar, dapat pahala ya yang sebanyak memenuhi langit dan bumi selama 1000 bulan. Ya, jadi jangan sia-siakan, banyakin kita baca subhanallah. Dalam lanjutan hadisnya, subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalau kita baca subhanallah dan alhamdulillah, dua-duanya pahalanya sepenuh langit dan bumi. Sepenuh langit dan bumi. Jadi banyak sekali ya. Apalagi dilipat gandakan jadi 1000 bulan lagi, tambah banyak lagi ya. Jadi itu cara kita mengejar Lailatul Qadar. Kita iktikaf, banyakin zikir. Karena iktikaf tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak Quran, baca Quran. Memperbanyak baca Quran ya, karena Lailatul Qadar itu sendiri mendapatkan kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan karena Quran. Ya, karena Quran. Ya, apapun yang ada hubungan dengan Quran maka istimewa. Apapun yang ada hubungan dengan Quran istimewa. Malam turunnya Quran Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kemudian nabi yang terbaik, nabi yang diturunkan kepadanya Quran. Malaikat yang terbaik, malaikat yang menjadi perantara turunnya Quran. Umat Nabi Muhammad yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran. Majlis yang terbaik, majlis yang dibacakan Quran. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmatu wal maghfirah wa dzakarahumullahu fima indahum." Tidak berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah suatu kaum, mereka membaca Quran dan mempelajari isi Quran, melainkan Allah naungi mereka dengan rahmat dan ampunan, dan Allah banggakan mereka di depan malaikat. Jadi apapun yang ada hubungan dengan Quran istimewa. Yang ada hubungan dengan Quran istimewa. Bulan yang terbaik, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Kenapa Ramadan istimewa? Karena Quran diturunkan, nuzulul Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Tempat yang terbaik, tempat yang diturunkan padanya Quran. Makanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu adalah tempat yang terbaik, masjid yang terbaik. Kenapa? Diturunkan padanya Al-Quran. Mekah, Madinah, ya, kota yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, kan makanya ada Al-Quran, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah turun di Mekah sebelum Nabi hijrah, Madaniyah turun di Madinah setelah Nabi hijrah. Makanya Mekah, Madinah sebagai kota yang terbaik, pahala sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram lebih baik dari manapun. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Kenapa? Karena diturunkan padanya Al-Quran. Jadi apapun yang ada hubungan dengan Quran maka istimewa. Jadi kalau kita mau istimewa, banyakin baca Quran. Banyakin baca Quran, ya. Nabi dalam hadis mengatakan, "Man qara'a harfan minal Quran kana lahu hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Quran, dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi baca Quran itu ibadah yang besar pahalanya. Apapun terkait dengan Quran istimewa. Ya, sekolah terbaik, sekolah menghafal Quran. Ya, pelajar terbaik, pelajar yang belajar Quran. Guru terbaik, guru ngaji Quran, gitu kan? Ya, ustadz terbaik, ustadz yang menjabarkan isi Quran, gitu kan? Semua yang terkait dengan Quran istimewa. Karena Quran kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Allah, sifat yang melekat pada Allah dan memiliki kemuliaan sama dengan kemuliaan Allah. Ya, Quran kemuliaannya sama dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala karena dia sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan manusia, bukan. Ya, itu ucapan Allah, sifat Allah, ya. Enggak boleh kita katakan makhluk Allah, ciptaan Allah, enggak boleh. Ya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak membolehkan. Ya, bahkan bisa murtad kalau kita mengatakan Quran ciptaan Allah, Quran sifat Allah yang melekat pada Allah, ya. Jadi itu Quran istimewa. Jadi dianjurkan kita baca Quran, dan sebaik-baik Quran yang dibaca di dalam sholat. Sebaik-baik Quran adalah Quran yang dibaca di dalam sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada sahabat, "Ara'aitum," ya, bagaimana pendapat kalian, ya, jika kalian pulang ke rumah, kalian mendapatin ada salasu khalifatin saminat, kalian akan mendapatin ada 3 ontah yang gemuk, yang besar. Kata sahabat, "Oh, senang sekali ya Rasulullah, kita pulang ke rumah tahu-tahu ada 3 ontah." Ya, ontah itu dulu di masa Mercedes, Pak, ya. Dan di masa Nabi ontah itu ya BMW, gitu kan, ya. Jadi mobil mewahnya itu, ya. Jadi sahabat senang sekali ya Rasulullah. Mau dapat 3 ontah yang gemuk dan bagus? Mau ya Rasulullah. Salasu ayatin, 3 ayat. Taqra'uhunna, yang kalian baca fi salatikum, di salat kalian. Itu pahalanya lebih baik daripada 3 ontah yang gemuk dan. Jadi itu hadis Rasulullah. Jadi kita baca Quran dalam salat lebih baik daripada di luar sholat, ya. Makanya Quran itu Quran 30 juz, ya. Yang bagi juz itu siapa? Ulama yang bagi, bukan Nabi, bukan. Nabi cuma bagi surat. Kalau bagi juz itu ulama yang baginya 30 juz. Kenapa 30 juz? Supaya Ramadan khotam. Ya, hari pertama 1 juz. Hari kedua juz kedua. Hari ketiga juz ketiga. Hari ke-30 juz ke-30. Jadi itu ulama yang bagi 30 juz. 30 juz, ya, dari Nabi. Allah turunkan kepada Nabi. Sama semua. Dari Maroko sampai ke Merauke Qurannya sama, ya. Tapi yang membagi 30 juz itu ulama. Supaya apa? Supaya Ramadan khotam. Supaya Ramadan khotam. Dan 1 juz itu 20 halaman. Perhatikan, 20 halaman. Pertama 21, juz terakhir itu sekitar 25 kalau nggak salah, ya, 25. Jadi semua rata-rata 20 halaman. Kenapa 20 halaman? Untuk sholat tarawih 10 rakaat.
Jadi itu kenapa dibagi 20 halaman untuk salat tarawih yang 20 rakaat. Rakaat pertama halaman pertama, rakaat kedua halaman kedua, rakaat ke-20 halaman 20. Satu juz gitu kan ya. Jadi itu kenapa dibagi semua Quran rata-rata 20 halaman satu juznya. Ustadz yang 8 rakaat gimana? Quran yang satu juz dibagi 2 hizib. Satu hizib dibagi 4. 2 hizib 8 ya, jadi 8. Jadi Quran satu juz itu dibagi 2 hizib. Satu hizib dibagi 4, seperempat hizib, seperempat hizib, seperempat hizib, seperempat hizib, kemudian seperempat, jadi 2 hizib, 8. Jadi kalau mau yang 8 rakaat ya, per rakaatnya itu seperempat hizib, 2,5 halaman. Ya, Ustadz, sholat tarawih itu bagusnya 20 atau 8? Yang bagusnya itu yang bacaan Qurannya banyak. Kalau 8 rakaat tapi 1 juz lebih baik daripada 20 yang enggak 1 juz. Ya. Jadi itu kenapa Quran itu dibagi 2 hizib? Bukan Nabi yang bagi, bukan. Ulama yang bagi supaya yang 8 rakaat khotam juga. Ya, 1 juz dibagi 2 hizib, 1 hizib dibagi 4. Jadi per rakaat seperempat hizib. Seperempat hizib itu 2 halaman setengah. Jadi kalau mau 8 rakaat ya satu rakaatnya 2 halaman setengah, 2,5 halaman. Ya, itu baru itu yang baik ya. Bukan ngejar Ustaz, Nabi dulu berapa rakaat? Nabi dulu 8 rakaat, tapi 8 rakaatnya lebih dari 1 juz satu malamnya. Lebih dari 1 juz satu malamnya Nabi 8 rakaatnya ya, sebagaimana diceritakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Kata Hudzaifah, "Shallaitu khalfan Nabi fi lailatin min layali Ramadan." Aku pernah salat di belakang Rasulullah di malam Ramadan, fa qara'a suratal Baqarah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Itu rakaat pertama. Habis Al-Baqarah lanjut Al-Imran, masih rakaat pertama, ya. Habis itu lanjut An-Nisa, itu masih rakaat pertama. Kalau kita lihat dalam Quran 6 juz. Itu satu rakaatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ngejar rakaat ya, mau rakaat berapa terserah, yang penting baca Qur'annya yang banyak. Itu tujuan daripada kita sholat taraweh atau sholat tahajud, baca Qur'annya yang banyak ya. Jadi dianjurkan kita baca Quran, dan sebaik-baik baca Quran adalah di dalam sholat ya. Di samping itu juga di malam Lailatul Qadar dianjurkan kita memperbanyak sholat sunnah. Berapa rakaat Ustaz? Bebas ya. Sholat tarawih 20 rakaat, iya. 30 boleh, 40 silakan, 50 silakan. Yang penting bacaan Qurannya banyak. Ya, jadi nggak ada istilahnya 8 atau 20 ya. Yang banyak baca Qurannya itu yang penting. Ya. Ada satu buku namanya Shalatul Tarawih Aktsara min Alfi Amin fil Masjidin Nabawi. Sejarah tarawih lebih dari 1000 tahun di Masjid Nabawi, dikarang oleh Profesor Dr. Akram Dia Al-Amri, yaitu salah satu dosen di Madinah. Dia sebutkan di situ salat tarawih pernah 20 rakaat, pernah 40 rakaat, pernah 36 rakaat, pernah 50 rakaat ya. Kenapa kok bisa sampai 50 rakaat? Supaya satu rakaatnya itu nggak perlu satu halaman tadi ya, setengah halaman saja ya, supaya nanti ya satu malam 1 juz gitu kan ya. Kalau di masjid inti, Masjid Raya Villa Inti ya 1 juz juga satu malamnya ya, insyaallah ya. Jadi intinya baca Quran dia banyak dalam sholat. Jadi dianjurkan kita memperbanyak sholat, karena dari Isya sampai subuh tidak ada sholat yang dilarang, bebas ya, nggak ada sholat yang dilarang dari Isya sampai subuh ya, nggak dibatasi jumlah rakaat juga ya. Salah seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Jundub bin Junadah, dia pernah suatu malam sholat ya, sholat malam, diperhatikan sama muridnya, loh ini dari tadi sholat lu, lalu ditanya lah Abu Dzar, ini hadis ada di Sunan Ibnu Majah ya Abu Dzar, kam raka'atan sallaita, berapa rakaat itu sholat ya? Kata Abu Dzar, kalau genap qiyamul lail, kalau ganjil sholat witir. Jadi dia nggak ngitung, nggak dihitung sama dia, sholat terus 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi gitu kan ya.
Dia nggak ngitung-ngitung jumlah rakaat. Ya, itu Abu Dzar, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan banyak ibadahnya. Ya, Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Ya, jadi sholatnya banyak sekali. Sampai-sampai dia nggak ngitung, katanya kalau genap qiyamul lail, kalau ganjil itu witir. Jadi nggak usah berdebat masalah jumlah rakaat. Ya, nggak usah berdebat masalah jumlah rakaat. Yang penting banyak baca Quran. Itu yang utama itu, banyak baca Quran. Berapa rakaat itu sholat? 40 rakaat. Berapa semuanya? Berapa juz? Ya, setengah juz. Itu nggak lebih baik daripada yang 8 rakaat, yang 1 juz. Karena yang 8 rakaat 1 juz lebih banyak bacaan Qurannya. Nah itu terkait dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Ustadz, kita udah sholat taraweh, udah sholat witir. Nanti bangun malam kita mau nambah sholat lagi, silakan. Ya. Tapi witirnya sekali saja. Ya, sunnah malam sholat malam itu jumlahnya ganjil, jumlah rakaatnya ganjil. Kalau sudah diganjilkan di waktu taraweh, waktu tahajud nggak usah diganjilkan lagi, genapin aja. Ya, jadi dua rakaat aja, nggak usah pakai witir lagi. Lo kenapa? Udah diganjilkan di waktu sholat tarawehnya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi pernah sholat di malam Ramadan. Sholatnya itu sampai mendekati subuh, ya. Sampai sahabat mengatakan hatta khashina ayyafutanal falah, sampai kami khawatir nggak bisa sahur. Jadi sampai mendekati subuh khawatir nggak bisa sahur. Sahabat menceritakan seperti itu. Ya, itulah sholatnya Nabi. Jadi sampai mendekati subuh sampai khawatir nggak bisa sahur. Itu dari habis isya. Nabi lakukan itu. Panjang sekali sholatnya Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini sampai sholat semalam penuh, sampai kaki Rasulullah bengkak, hatta tafattarat qadamahu, sampai kaki Rasulullah bengkak. Kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Orang yang bersyukur ibadahnya tambah banyak. Ya, orang yang bersyukur ibadahnya tambah banyak. Di samping sholat juga kita jangan lupa sedekah. Ya, sedekah juga ya. Jadi di malam-malam Lailatul Qadar sambil nunggu Lailatul Qadar ya, kalau punya uang buat masukin celekan bagi-bagi. Ya. Ya, kalau 10.000, 2.000, masukin 2.000, ya 1 jam lagi 2.000. Karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar datang. 2.000 lagi. Kalau 10.000, Pak. Kalau 100.000, alhamdulillah bagi-baginya 5.000 gitu kan. 5.000, sebentar lagi 5.000. Karena kita nggak tahu kapan Lailatul Qadarnya. Pas kita Lailatul Qadar, kita sedang bersedekah, kita sedang berinfak, dapat pahala infak 1.000 bulan. Ya. Jadi sepanjang malam ya bagi-bagi. Ini 100.000 nih, 5.000. Ya. Sebentar masukin, gitu kan ya. Sedekah juga ya. Jadi sholat juga sebentar sholat. Kita nggak tahu kapan datang Lailatul Qadarnya. Jadi supaya pas datang Lailatul Qadar lagi sholat. Sholatnya sama dengan sholat 1.000 bulan. Kita lagi sedekah, sedekahnya sama dengan sedekah 1.000 bulan. Lagi baca Qurannya terus juga, ya, terus juga 1 halaman, ya, nanti lanjut lagi 1 halaman lagi, ya, sepanjang malam, karena kita nggak tahu kapan datang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak datang semalam penuh, bisa datang cuma 2 jam, ya. Jadi makanya kita terus ibadahnya non-stop gitu kan ya. Ustadz, kalau kita ketiduran gimana? Kalau ketiduran insya Allah dihitung ibadah, tapi dengan cara ketiduran. Lagi baca Quran ketiduran, ya. Tapi kalau dari rumah udah bawa kasur, udah bawa bantal, ya, niat i'tikaf langsung bentang kasur, itu nggak niat ibadah namanya. Ya, bukan ketiduran itu, memang sengaja mau tidur di sini, gitu kan? Ya, jadi kalau ketiduran, insya Allah dihitung ibadah. Kalau ketiduran, ya, kita sholat ngantuk, akhirnya ketiduran, ya, nggak sadar, tahu-tahu udah lelah, gitu kan? Ya, itu dihitung ibadah. Saat seperti terakhirnya,
Kalau terakhirnya dia lagi sholat, ketidurannya sholat. Kalau lagi baca Quran, ya. Kalau udah di rumah bawa kasur, bawa bantal, ya langsung akunnya itu langsung bentang kasur, langsung ente nggak niat ibadah namanya, ya nggak dapat pahala ibadah enggak, ya. Ya kan definisi itikaf diam di masjid walau sebentar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam rangka tidur, bukan. Ya, kalau dalam rangka tidur tidak dinamakan itikaf. Jadi boleh bisa dapat pahala walaupun kita ketiduran. Ya, itulah manfaat orang ibadah terus. Ya, ibadah terus lagi baca Quran, ngantuk langsung terbaring. Nah, itu dia baca Quran. Datang Lailatul Qadar dia sedang tidur, dihitung dia baca Quran. Lu kenapa? Dia ketiduran karena baca Quran. Ya. Jadi sama dengan perempuan lagi haid dan nifas, nggak bisa ke masjid, nggak bisa baca Quran, dihitung seperti terakhirnya sebelum haid. Kalau sebelum haid dia rajin ke masjid, rajin itikaf, rajin sholat, rajin baca Quran, dihitung seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa terhalang oleh usurnya yaitu haid tadi. Sama tadi itu, nggak bisa dia lanjutkan baca Quran karena terhalang usur ngantuk, gitu kan? Jadi dihitung dia ibadah juga. Banyak ibu-ibu nanya, Ustaz, kalau kita perempuan kadang-kadang haid nggak bisa ke masjid, nggak bisa baca Quran, gimana ini Lailatul Qadar? Dihitung seperti terakhir sebelum kita datang haid. Ya, kalau sebelum datang haid, ya selalu baca Quran, selalu ke masjid, selalu itikaf, selalu sholat di masjid, gitu kan ya. Dihitung yang sama saat haid, ya ente dapat juga pahala Lailatul Qadar. Ya, kalau lagi tidak haid dan nifas, Ustaz, orang di rumah ibadah di rumah apakah dihitung juga dapat Lailatul Qadar? Dihitung sama. Cuman di rumah biasanya kita nggak ibadah biasanya. Kalau di rumah biasanya nonton TV langsung tidur, gitu kan ya. Itu dihitung nonton TV berarti ya. Ketiduran karena nonton TV, gitu kan. Jadi dihitung ibadah juga. Kalau kita lagi di rumah lagi baca Quran, lalu datang Lailatul Qadar, dihitung baca Quran sama 1000 bulan. Ya, tapi kalau kita di masjid, kita dalam kondisi itikaf. Ya, itikaf sepanjang kita berada di masjid, maka otomatis kita dapat pahala itikaf dengan syarat kita pakai buat ibadah. Jadi di rumah pun bisa dapat Lailatul Qadar. Ya, tapi di rumah kan ibadahnya terbatas kadang-kadang, ya. Godaannya banyak sehingga kita nggak baca Quran terus, nggak sholat terus, nggak itikaf karena itikaf di masjid, gitu kan. Jadi bisa dapat peluang Lailatul Qadar. Jadi kalau ibu-ibu gitu kan yang nggak diizinkan oleh suaminya untuk ke masjid, ya Mas, saya mau itikaf di masjid, kata suami, nggak usah, ya udah di rumah, ya. Kalau dilarang oleh suami, taat sama suami lebih besar pahalanya dibandingkan itikaf di masjid. Taat sama suami, tapi di rumah ibadah, ya di rumah ibadah. Tapi kalau suami ngajak ibadah yang bersama-sama, gitu kan ya, lebih besar pahalanya itu, ya. Tinggalkan Quran, ya, layanin suami karena itu ibadah yang lebih besar pahalanya, ya. Itu ibadah wajib itu, ya. Dapat Lailatul Qadar dihitung ngelayanin suami 1000 bulan, ya. Jadi itu besar pahalanya, ya. Jadi jangan nolak-nolak kalau malam Ramadan, ya. Dapat pahala 1000 bulan, ya. Jadi itu jadi ibadah itu banyak, ya, ibadah itu banyak. Ya, karena ada banyak orang, Ustaz, saya ronda malam, ibadah juga, asalkan dengan niat ibadah, gitu kan. Dapat Lailatul Qadar sama aja dengan ronda 1000 bulan, gitu kan. Asalkan pakai niat, ya, dapat pahala ronda 1000 bulan, gitu kan. Jadi ya, itu terkait dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Kita tingkatkan ibadah kita, ya. Kalau bisa iktikaf 10 malam terakhir full kita iktikaf. Ya, kadang kita nggak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ada yang nanya begini, Ustaz, ciri Lailatul Qadar itu apa? Ciri Lailatul Qadar itu ada pada diri sendiri. Kalau habis Ramadan kita menjadi lebih baik, yang tadinya jarang ke masjid sering ke masjid, yang tadinya jarang baca Quran sekarang sering baca Quran, yang tadinya jarang berzikir sekarang sering berzikir, yang tadinya jarang sholat sunnah sekarang sholat sunnah, berarti dapat Lailatul Qadar. Semua ibadah cirinya adalah orangnya menjadi lebih baik, ya. Makanya Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang salat kalau salatnya diterima tidak akan bermaksiat sama sekali, ya, nggak akan bermaksiat sama sekali.
mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji ya dan munkar nggak akan dia lakukan, nggak akan korupsi, nggak akan nyakitin orang, nggak akan berzina, nggak akan main perempuan, gitu kan ya, nggak akan apa mencuri, gitu kan ya, nggak akan melakukan yang diharamkan. Kalau orang sholatnya diterima. Jadi ciri kita dapat Lailatul Qadar, kondisi kita jauh lebih baik daripada sebelum kita dapat Lailatul Qadar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Gak ada. Oh, ini ciri-ciri dapat Lailatul Qadar semua. Udah nyantai dah ya. Udah dapat Ustaz, alhamdulillah ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.